bincang dengan Bang Emrus. Saya mau kembali ke Mas Kirby. Mas Kirby ini kalau kita sudah saksikan di tayangan sebelumnya juga sudah ada pernyataan loh, baik itu dari 03, Ganjar maupun Mahfud MD terakhir memberikan pernyataan alasan kenapa tidak hadir dalam penetapan presiden dan juga wakil presiden hari ini. Ada nggak analisa yang bisa Anda tangkap dari pernyataan dari Ganjar maupun Mahfud? Yang paling kelihatan itu sebetulnya Pak Mahfud ya, Prof. Mahfud. Jadi gini, kalau Pak Ganjar, beliau memang adalah seorang politikus dan itu karir. Ya. Kan biasa untuk berhadapan banyak orang, biasa untuk nutup sesuatu dan lain sebagainya lah. Gitu. Juga kalau Prof. Mahfud ini kan sebetulnya akademisi, juga orang yang profesional di bidangnya ya, tata negara dan hukum tata negara dan sebagainya. Nah, jadi saya lebih akan membahas sesuatu yang lebih gampang kelihatan. Yaitu Pak Mahfud. Ya, saya yakin bahwa Pak Mahfud dan Pak Ganjar sudah satu gitu ya. Bahas satu itu akan kena ke yang lain. Pak Mahfud ketika menjawab pertanyaan, ketika memberikan statementnya, di bagian ada 2 poin yang mau saya garis bawahi. Ketika bercerita tentang bahwa nggak dapat undangan, terus baru setengah jam sebelum acara dia baru tahu dan sebagainya. Kalau kita perhatiin, ada sebuah gestur sederhana, ekspresi sederhana ketika dia membasahi bibir. Beliau membasahi bibir. Artinya apa seperti itu? Nah, ketika seseorang itu menutupi sesuatu, itu sebetulnya ada sesuatu dalam dirinya itu yang bertabrakan dan stres. Stres itu membuat wilayah sekitar bibir dan tenggorokan itu kemudian kering. Sehingga seseorang itu perlu membasahi bibir. Gitu. Nah, itu artinya apa? Sederhananya aja adalah bahwa saat itu sebetulnya apa yang diucapkan dia sebetulnya agak berlawanan dengan apa yang dia ketahui beneran. Jadi kami hadirkan lagi nih. Ya, nanti kita lihat. Ekspresi dari Pak Mahfud. Nanti ketika dia bicara soal nggak dapat undangan, terus segala macam itu nanti ada membasahi bibir sedikit di bagian atas. Ya. Jadi berlawanan ini dengan apa yang dia katakan. Yuk kita nggak usah kita nggak usah menilai ini positif negatif, benar salah atau baik buruk. Karena bisa dilihat dari 2 sisi. Ada orang bilang, wah nggak gentle dong, nggak hadir di dalam acara kemenangan lawannya segala macam, itu nggak gentle. Tapi di sisi lain, karena ini kita bicara politik, berhak dan sah-sah saja buat saya pihak itu nggak hadir karena ini investasi jangka panjang. Maksudnya investasi jangka panjang apa? Kita bicara investasi jangka panjang politik. Karena ini kan kita politik tuh nggak ngelihatnya sehari 2 hari, sebulan 2 bulan. Kita melihatnya 5 tahun, 10 tahun, berarti 2 periode gitu ya. Kalau suatu saat terjadi sesuatu dengan katakanlah keputusan-keputusan, regulasi, kebijakan yang dilakukan oleh katakanlah di periode ini Pak Prabowo dan Mas Gibran, maka dan itu membuat hati rakyat terluka misalnya, atau melanggar janji politik misalnya. Dari pihak PDIP atau misalnya Pak Ganjar, Pak Mahfud dengan mudah bilang, ngerti kan kenapa kita nggak datang? Gitu loh. Di bagian itu. Terus kalau katakan apakah sudah selesai grunge-nya, kalau kesahnya dalam di Pak Mahfud, jawabannya belum. Ketika bicara tentang saya, ketika tentang berbagai macam, lancar. Begitu mengucapkan selamat, kalau kita perhatikan, polanya langsung berantakan, langsung pelan, langsung 2029. Perlu kayak gitu. Begitu ngomongin tentang dia lagi, lancar lagi. Itu analisa yang ditangkap oleh Mas Kirdy ya? Mas Kirdy, ini kami sudah terhubung bersama dengan Bang Emrus Sihombing yang tadi juga sempat terputus. Saya mau kembali ke Bang Emrus. Bang Emrus, ini kalau kita bicara yang sebelumnya tadi mengenai pertemuan antara Megawati dan juga Prabowo Subianto. Jika nanti bisa terwujud pertemuan antara keduanya, dampaknya terhadap Republik Indonesia ini, analisa Anda apa? Baik, saya pikir pertemuan Bu Megawati dengan Prabowo suatu hal yang positif, suatu hal yang baik. Pertama, mereka ada homogenitas dari sudut perjuangan ideologi politik. Kemudian ada homogenitas dari sudut partai yang mereka pimpin, yaitu partai yang pluralis, Bhinneka Tunggal Ika, kental merah putih. Oleh karena itulah pertemuan mereka ke depan, saya kira tunggu waktu saja dari sudut komunikasi, karena hubungan mereka tidak begitu terganggu selama ini, hanya ada kadang-kadang menghangat, kadang-kadang mendingin, itu wajar dalam relasi antar manusia, karena tidak ada relasi Pak Prabowo sama Bu Megawati yang sifatnya sangat kontradiktif atau istilah yang saya sebut terbakar. Jadi saya kira itu tinggal menunggu waktu. Manfaatnya bagi bangsa dan negara, saya pikir sangat luar biasa itu, karena 2 sosok, 2 tokoh bangsa kita
yang luar biasa ini ketika disatukan menjadi suatu kekuatan bagi bangsa kita untuk membangun Indonesia 5 tahun ke depan. Apakah relasi mereka berada di pemerintahan Pak Prabowo atau mereka satu sisi mengambil oposisi, suatu hal yang baik. Saya kira perlu dibangun suatu relasi antar para elit politik. Apakah mereka menjadi satu kesatuan di dalam suatu pemerintahan atau mereka ada di dalam oposisi, karena itu terbaik untuk rakyat. Ketika peran oposisi diambil oleh kekuatan politik tertentu, tidak kalah mulianya berada di kekuasaan tersebut. Saya kira hubungan dua tokoh bangsa kita ini akan berjalan dengan baik dan dalam waktu dekat saya melihat akan bisa terwujud. Demikian. Oke, Bang Emrus tadi menyinggung soal oposisi tadi yang disinggung oleh Bang Emrus. Ini kan kalau kita lihat dari tidak hadirnya PDIP, Ganjar Mahfud, begitupun juga dengan proses yang masih akan ditempuh oleh pihak 03, bahkan Puan Maharani juga tidak hadir. Ada yang berspekulasi bahwa timbullah sikap dari 03, Ganjar Mahfud dan juga PDIP ini akan kemudian menjadi oposisi dari pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang spekulasi yang muncul ini juga sejalan dengan pembicaraan yang berada di internal PDIP atau seperti apa? Baik, saya kira namanya juga spekulasi pandangan di luar sana kan. Kalau spekulasi bukanlah itu yang sesungguhnya terjadi realitas dalam keputusan-keputusan tersebut. Tapi yang pasti saya mau katakan sebagai seorang pakar komunikasi politik, PDI Perjuangan adalah partai yang luar biasa. Artinya yang saya katakan kenapa luar biasa, mereka pernah menjadi partai penguasa, yaitu masa Joko Widodo. Jadi pemerintahan Joko Widodo sekarang bukanlah sekedar pemerintahan Joko Widodo, adalah juga pemerintahan daripada PDI Perjuangan, karena program visi misi nawacita itu dititipkan untuk dilaksanakan oleh Joko Widodo. Jadi pemerintahan sekarang 10 periode ini adalah juga pemerintahan dari PDI Perjuangan. Nah, kemudian kita lihat masa pemerintahan SBY. PDI Perjuangan siap itu menjadi oposisi selama 10 tahun, kemudian menjelang Orde Baru runtuh, bukankah Megawati tokoh demokrasi kita yang berjuang? Artinya apa? PDI Perjuangan siap dalam segala cuaca politik karena mereka punya garis politik yang jelas, bukan seperti garis politik suatu partai tertentu. Pokoknya walaupun yang tidak didukung menang, ketika pemerintahan berkuasa dia bergabung dari pemerintahan itu. Jadi ini contoh politik yang tidak punya garis. PDI Perjuangan dalam suasana atau cuaca politik apapun, mereka siap untuk menjadi bagian dari pemerintah karena pernah berpengalaman, dan juga siap menjadi oposisi, sangat tergantung kepada kepentingan bangsa dan negara yang menjadi suatu kesepakatan para elit politik. Bisa saja itu nanti diperbincangkan di antara pertemuan Prabowo dan Megawati yang akan datang sebagaimana diwacanakan di ruang publik. Demikian. Oke. Berarti dua-duanya siap ya Bang Emrus. Bang Emrus dan juga Mas Kirdi, kami juga sudah terhubung bersama dengan pakar politik dari CSIS. Sudah ada Mas Arya Fernandes. Mas Arya, selamat siang. Selamat siang. Oke, Mas Arya, ini menarik ya setelah kita sama-sama saksikan momentum penting penetapan presiden terpilih dan juga wakil presiden terpilih. Nampaknya Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih sudah gencar ya melakukan politik merangkul yang memang selama ini juga sudah dilakukan oleh Prabowo Subianto. Seberapa pengaruh ataupun efektifkah politik merangkul yang dilakukan ataupun diterapkan oleh Prabowo sejauh ini untuk bisa menggait banyaknya partai politik merapat ke koalisi Prabowo Gibran, Mas Arya? Baik, terima kasih. Saya kira pertama kita memasuki babak baru dalam politik ya, terutama setelah Mahkamah Konstitusi menguatkan putusan KPU terkait hasil pemenang pemilu presiden. Kemudian hari ini Komisi Pemilihan Umum kembali menetapkan pasangan Prabowo dan Gibran sebagai capres terpilih dan cawapres terpilih. Nah, kita sekarang berada dalam situasi baru, situasi babak baru, terutama Pak Prabowo, karena beliau dalam beberapa waktu ke depan tentu akan menyiapkan portofolio kabinet ya. Dengan platform keberlanjutan tentu saya kira beberapa indikasi akan muncul ya. Indikasi yang awalnya yang terlihat saya kira adalah mungkin beberapa
anggota kabinet yang portofolio kabinetnya bagus, dianggap performanya baik dan juga mendapatkan support partai, mungkin akan tetap dipertahankan sebagai menteri. Ya. Nah, ini situasi pertama di mana pemerintahan baru akan terbentuk dan pemenang pemilu akan menyiapkan proses pembentukan itu, dan Pak Jokowi bersiap melakukan transisi kekuasaan dari beliau kepada Pak Prabowo. Nah, yang kedua, Pak Prabowo setelah ditetapkan tentu menghadapi situasi yang tidak mudah, ya. Tidak mudah karena gabungan dari partai politik pendukung 02 hasil pemilu kemarin, kalau kita gabungkan kursinya itu baru di kisaran 48%. Sehingga sebagai presiden terpilih tentu Pak Prabowo butuh tambahan dukungan partai-partai di parlemen untuk memastikan stabilitas politik di parlemen. Nah, makanya pertemuan dengan PKB hari ini, mungkin juga pertemuan sebelumnya dengan Nasdem, tentu dapat dibaca sebagai satu usaha dari presiden terpilih, itu Pak Prabowo, untuk bisa meningkatkan dukungan politik di parlemen, ya. Kalau kita estimasikan Nasdem dan PKB bisa bergabung, tentu sekitar 70% persentase kursi di DPR itu berada dalam koalisi Prabowo Subianto dan Gibran, ya. Jadi proses itu juga tengah terjadi sekarang. Yang ketiga, situasi lainnya yang terjadi adalah kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir, sepertinya akan ada kemungkinan atau kecenderungan PDI Perjuangan akan berada di pos oposisi. Ya. Kemungkinan itu semakin menguat kalau kita lihat bagaimana respon politik yang diberikan PDI Perjuangan terkait beberapa isu, terutama terkait putusan Mahkamah Konstitusi, dan juga bagaimana visi politik PDI Perjuangan ke depan. Jadi saya kira ada indikasi atau kecenderungan yang kuat PDIP akan memilih menjadi partai oposisi. Itu situasi yang terjadi saya kira beberapa hari ke depan, ya. Oke, Mas Arya, yang menarik adalah dengan Prabowo Subianto sedang merangkul lawan untuk menjadi kawan. Mungkinkah ada rasa kekhawatiran atau mungkin rasa gelisah dari partai-partai yang selama ini sejak awal juga sudah berada di kubu ataupun koalisi dari Prabowo Gibran? Seperti apa Anda melihatnya? Negosiasi apa yang mungkin dilakukan oleh Prabowo Subianto agar kedua pihak ini yang tadinya lawan sedang diajak untuk menjadi kawan bisa sama-sama tenang begitu? Saya kira proses mengajak partai yang awalnya tidak mendukung di pemilu kemudian diajak masuk kabinet, itu proses yang sudah dilalui oleh presiden-presiden terpilih sejak lama, terutama sejak pemilu presiden langsung pada tahun 2004, ya. Ketika itu beberapa partai yang tidak mendukung Pak SBY, ya, misalnya Partai Golkar, ya. Kemudian ketika Pak SBY terpilih dan diangkat menjadi presiden, kemudian Golkar bergabung. Begitu juga dalam masanya Pak SBY 2 periode, kemudian dilanjutkan oleh Pak Jokowi 2 periode. Jadi itu proses yang sudah biasa dilakukan oleh partai-partai untuk membangun negosiasi dengan presiden baru. Ya. Jadi apakah muncul kekhawatiran dari partai-partai pendukung awal? Mungkin ada kekhawatiran, tapi itu tidak besar, ya. Partai menyadari bahwa partai-partai di 02 juga menyadari, baik Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, menyadari bahwa memang mau nggak mau harus ada tambahan dukungan untuk memastikan stabilitas politik di parlemen. Ya, meskipun saya kira kita juga harus mendorong agar ada partai oposisi yang efektif ke depan, ya. Dan peran itu bisa dilakukan salah satunya oleh PDI Perjuangan. Ya. Oke, baik. Saya masih ingin membahas mengenai langkah ke depan yang mungkin akan terjadi, rekonsiliasi, koalisi atau seperti apa yang mungkin akan terjadi bersama dengan Bang Emrus dan tentunya Mas Arya bersama juga dengan Mas Kirby. Tapi kami jeda terlebih dahulu, pemirsa. Breaking News TV One akan kembali saat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.